Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri, dan apa tujuan kita lahir di muka bumi ini, mana yang boleh kita kerjakan, mana yang tidak boleh, mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, dan apapun yang berhubungan dengan roda kehidupan di muka bumi ini, dan mana yang tidak boleh. Biasa dikenal dalam agama Islam atau agama Allah yang halal dan juga yang haram. Dan dengan itu seorang muslim akan selalu merasa punya tuntunan dalam hidupnya, sehingga mereka sangat mudah untuk melalui kehidupan di muka bumi ini, serta juga puncaknya akan dibalas dengan surga yang abadi di akhirat sana. Oleh karena itu, nikmat ini harusnya kita syukuri dan kita pertahankan sampai meninggal dunia nanti. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya juga untuk mengejar keutamaan, karena telah dijanjikan oleh beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan satu kali salam kepadaku maka Allah akan balas dengan 10 rahmat, dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Baik, kita akan lanjutkan ibu-ibu sekalian bedah buku kita yang ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari, 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur arah Nabi SAW. Dan perlu saya ingatkan kembali, yang dimaksud dengan hidup berkah adalah hidup yang semuanya berisikan hal-hal yang bermanfaat dan tercukupi. Itu makna berkah. Dan juga umur kita menjadi panjang di atas keberkahan itu. Maksudnya bukan bertambah secara kuantitas tapi bertambah secara kualitasnya. Salah satu contoh adalah hadis Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka harusnya dia melanjutkan hubungan silaturahim. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimaksud dengan dipanjangkan umur adalah dipanjangkan keberkahannya. Sehingga kalau kita temukan ada si A sama si B, si A ini suka silaturahim dan si B tidak suka silaturahim, maka kita temukan si A sama si B kalau sudah mencapai misalnya sama-sama umur 70 tahun, si A yang suka silaturahim banyak sekali keberkahan dalam hidupnya. Seperti misalnya dia membangun masjid, rumah anak yatim, sudah banyak kegiatan-kegiatan kebaikan yang dia lakukan. Itu semua keberkahan yang didapatkan di umurnya karena silaturahim misalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan bedah buku kita ini. Dan kita membahas 31 poin. Tentu kita sudah sampai ke poin ke-7 pada kesempatan terakhir pertemuan kita sebelum haji yang lalu. Dan insya Allah kita akan masuk poin ke-8. Sedikit saya ingatkan, poin pertama dari amalan-amalan yang dapat memanjangkan umur, yang pertama adalah mencari pahala dari Allah dalam setiap amalan yang Anda lakukan. Ini di halaman 27 di poin pertama. Artinya, usahakan agar setiap apapun yang dikerjakan oleh seseorang di antara kita, dia niatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sudah pernah kita jelaskan, ibu-ibu sekalian, hal-hal yang mubah pun. Mubah itu definisinya secara fikih, kalau kita kerjakan tidak dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Seperti makan, minum, tidur, mandi, olahraga, dan seterusnya. Semua ini bisa kita ubah menjadi sunnah. Bisa kita menjadikannya sebagai pahala kalau diniatkan dalam hati untuk memberikan haknya jasad. Untuk memberikan haknya jasad. Jadi dengan cara seperti itu, kita bukan hanya sekedar tidur karena capek, tapi karena ingin memberikan hak jasad. Mengalihkan niat saja sudah cukup mengubahnya menjadi sunnah. Jadi kita tidur 4 jam, 5 jam, 6 jam di malam hari, itu semuanya bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mandi bukan hanya sekedar menghilangkan gerah, tetapi betul-betul memang karena yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan gerah itu Allah, yang membuat kita nggak nyaman kalau gerah itu adalah Allah. Dan yang membuat kita nyaman pada saat sudah mandi, merasa segar, ya, merasa percaya diri, itu juga Allah. Berarti memang Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya itu. Ya.
Jadi kalau kita niat untuk memberikan hak jasad agar dia segar kembali, begitu juga pada saat olahraga agar sehat misalnya, makan dan minum karena memberikan ada sinyal lapar dan haus dari Allah, semua bisa berubah menjadi sunnah. Itu sudah kita jelaskan di poin pertama, mendapatkan keberkahan dalam umur. Yang kedua, sambunglah silaturahim dengan kerabatmu. Itu di halaman 29 dan ini juga sudah kita jelaskan panjang lebar. Banyak sekali dalil-dalil tentang masalah silaturahim. Yang penting yang perlu digarisbawahi adalah silaturahim artinya menyambung hubungan dengan orang yang punya kekerabatan dengan kita. Bukan semua umat Islam kita katakan silaturahim, ya. Tetapi ini kita katakan kepada orang yang punya rahim, punya kekerabatan. Yang sudah kita jelaskan kekerabatan itu ada dibagi dua. Yang pertama kekerabatan dan punya hak mahram atau kita nggak boleh nikah sama mereka. Itu adalah semua jalur ke atas. Ayah, ibu, nenek, kakek, dan semua jalur ke samping mereka. Ya, saudaranya dan saudarinya kakek dan nenek, saudara dan saudarinya ayah dan ibu, tante dan paman ya biasanya. Semua jalur di sebelah kita, saudara dan saudari kita, baik seayah seibu, atau seayah saja atau seibu saja. Kemudian semua jalur ke bawah kita dan jalur ke bawah saudara-saudara kita. Anak-anak kita, cucu dan juga ponakan. Nah ini mereka punya hak kekerabatan dan punya hak mahram. Kita nggak boleh nikah sama mereka. Nah ada orang yang punya hak rahim tapi bukan mahram. Seperti ipar, ya, seperti umumnya keluarga pasangan kita, sepupu-sepupunya istri, sepupunya suami, ya, kemudian pasangan paman dan tante, istri paman, ya, suami tante, ini semua mereka punya hak kekerabatan tapi bukan mahram kita. Ya, bukan mahram. Jadi ibu nggak boleh buka jilbab di depannya suaminya tante, gitu kan? Karena itu bukan mahram. Biasa di Indonesia semuanya dipanggil om, ya. Padahal sebenarnya kita harus membedakan mana yang pantas, yang memang pas gitu ya, dipanggil dengan om atau paman, karena dia memang saudara ibu kita atau saudara ayah kita dengan hanya sekedar pasangan dari tante dan paman kita. Ini sudah pernah kita jelaskan yang lalu ya. Kemudian yang ketiga, jadi maksudnya tadi poin kedua itu dengan silaturahim, dengan melanjutkan hubungan kebaikan sama mereka, dengan bersedekah kita dahulukan mereka, kalau sakit kita lebih dahulukan untuk menjenguk, semua ini memiliki keberkahan dalam umur kita. Kemudian yang ketiga masalah perbaiki akhlakmu, ini juga sudah kita jelaskan tentang bagaimana kedudukan akhlak yang luar biasa, tata krama, ya adab, semua ini kalau kita jaga dia akan menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat. Dan memang Nabi Muhammad SAW, ibu-ibu sekalian diutus oleh Allah, beliau mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, atau aku diutus memang untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi memang Islam itu dermawan, pemaaf ya. Semua itu ya, orang-orang yang jujur, amanah, tanggung jawab, itu semua adalah akhlak yang mulia yang diperintahkan dalam agama. Itu juga bisa mendatangkan keberkahan. Yang keempat, berbuat baiklah pada tetangga. Sudah kita jelaskan juga masalah ini panjang lebar ya. Bahwasanya tetangga itu punya kedudukan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tentunya Nabi SAW mengatakan, Jibril mewasiatkan kepadaku agar selalu berbuat baik pada tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan menjadi ahli waris. Padahal sebenarnya tidak jadi ahli waris kalau bukan kerabat ya. Tetapi karena pentingnya menjaga hubungan baik sama mereka, sampai-sampai harusnya menjaga hubungan baik juga dengan kerabat atau dengan tetangga tersebut. Dan ada hadis yang terakhir di halaman 38 pernah kita bahas, itu penting sekali ya. Bahwasanya ada seseorang yang pernah wanita di Madinah, lalu dikatakan oleh seorang sahabat, ada seorang fulana itu maksudnya seorang wanita di Madinah melaksanakan qiyamul lail, selalu sholat malam, selalu berpuasa di siang hari, dan selalu bersedekah, namun dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Suka mencaci maki, suka gosipin orang, suka fitnah ya tetangganya. Maka kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan padanya, ia ahli neraka. Karena merusak hubungan dengan tetangganya. Lalu ditanyakan juga, atau mereka mengatakan ada si fulana yang sebenarnya cuma melaksanakan sholat 5 waktu. Dia enggak sholat sunnah. Dia juga cuma puasa Ramadan, tidak puasa sunnah. Dan tapi tidak menyakiti seseorang. Kata Nabi SAW, dia ahli surga. Ini juga sudah kita jelaskan panjang lebar ya. Termasuk definisi tetangga itu seperti apa, kemudian jarak berapa rumah yang dianggap tetangga, ini semua sudah kita panjang lebar jelaskan.
Yang kelima, peliharalah sholat berjamaah di masjid. Ini sudah kita jelaskan terutama bagi kaum laki-laki. Dan sudah kita paparkan juga kalau ibu-ibu mau sholat di masjid pun dibolehkan ya. Tetapi lebih afdal di rumah. Yang keenam, bersuci di rumah Anda dan pergilah melaksanakan sholat. Artinya usahakan selalu dalam kondisi berwudu. Ya, setiap kali ada kesempatan batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Sehingga ibu selalu siap untuk sholat setiap masuk waktunya. Ya. Kemudian yang ketujuh, ini juga bagi laki-laki, peliharalah saf pertama dalam sholat. Ya. Jadi kalau ibu punya suami, punya anak laki-laki, punya saudara, titik beratkan agar mereka sibuk untuk ya selalu sholat di masjid, berikut juga berada di saf yang paling depan. Karena itu adalah saf yang paling afdal. Ya, sebagaimana Nabi SAW menekankan masalah itu ya. Kalau seandainya orang-orang mengetahui apa yang Allah janjikan bagi orang yang berada di saf awal, maka mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Baik, kita akan masuk tema kita pada siang ini insyaAllah. Semoga Allah berkahi. Poin ke-8, perbanyaklah solat di Al-Haramain Asy-Syarifain. Atau dalam kurung dua tanah haram yang mulia, yakni Mekah dan juga Madinah. Maksudnya memperbanyak solat di Masjidil Haram Mekah dan memperbanyak solat di Masjid Nabawi di Madinah. Ada poin penting dulu sebelum kita mulai Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ada seseorang di antara kita muncul di benaknya, kan berangkat ke sana jaraknya jauh, biayanya besar gitu ya. Kalau selalu hal-hal seperti ini ibu jadikan sebagai hambatan, maka innamal a'malu binniyat. Nanti akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niatnya. Ibu selalu anggap itu susah, itu sulit, itu jauh. Ya sudah seperti niatnya. Ibu selalu anggap itu mudah, selalu berdoa sama Allah supaya dimudahkan. Maka mudah. Harusnya begitu. Ada orang subhanallah karena dia selalu anggap Masjidil Haram penting buat dia. Ada banyak sekali jemaah kami di travel, bolak-balik. Hampir setiap saya berangkat ada juga dia. Gitu kan. Karena sebulan sekali. Ada bahkan yang baru berangkat pekan lalu, tiba-tiba dia informasikan kalau dia sudah di Madinah lagi atau di Mekah 10 hari kemudian atau sepekan depannya gitu. Karena dia ngantar lagi kerabatnya, dia bersama orang tuanya. Jadi bolak-balik. Kenapa mereka bisa? Karena mereka niatnya, bukan karena finansialnya. Uang itu nomor kesekian. Tapi bagaimana ibu niat dalam hati. Allah akan melihat hati hamba-hambanya. Makanya kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah enggak pernah menilai paras wajah dan postur tubuh kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah selalu melihat isi hati kalian dan juga amal-amal kalian. Makna isi hati di sini adalah niatnya. Ya. Bagaimana dia niatnya benar. Ibu contoh saja, kalau malam sebentar, sebelum tidur, coba niat dalam hati, ingin bangun sholat tahajud jam 3. Tulus karena Allah. Saya jamin bangun jam 3. Ya, pernahlah saya, kita niat pengen jam 3. Kita tentukan jam niat dalam hati, saya pengen jam 4. Memang betul-betul bangun jam itu. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan? Apa saja kita niatkan, Allah kasih. Selama itu niat-niat kebaikan, Allah mudahkan. Ya, oleh karena itu jangan haramkan diri kita, teman-teman sekalian, dengan persepsi kita sendiri. Kayaknya Masjidil Haram jauh, kayaknya padat, kayaknya begini. Sudah sesuai dengan niatnya. Ya, ada juga orang ditanya kenapa nggak pergi umroh dan haji, terlalu rame di sana. Terus ibu mau nunggu kosong buat ibu sendiri? Kan nggak mungkin, karena orang semua mengejar keutamaannya. Lalu saya motivasi kadang-kadang jemaah kami. Kalau anda sebelum turun tawaf, kami kan biasa kalau masuk Mekah berikan kesempatan istirahat dulu di hotel sebentar, bersih-bersih lagi, wudu segala macam, urusan kamar mandi diselesaikan biar nanti tawaf sa'i nggak terganggu. Tapi begitu mereka masuk kamar biasanya dia nonton TV tawaf. Oh rame banget. Jadi cara saya menepis persepsi seperti ini, jangan dilihat ramenya. Karena terbukti setelah kita masuk. Dan itu kan orang bukan padat, bukan macet ya. Tapi bergerak gitu. Coba kita masuk, ikhlaskan niat kita, nikmati aja setiap langkahnya, maka Allah berkahi. Dan betul-betul subhanallah seperti itu. Kami umroh akbar seringkali ratusan orang, alhamdulillah. Tidak, bahkan pernah di angka 500 orang gitu kan. Tawaf. Dan Allah berikan kami menyaksikan sendiri. Saya jalan di depan, kami buat di belakang kami, di belakang saya saf bapak-bapak, di belakangnya lagi saf ibu-ibu. Kita minta agar tidak terpisah. Biasanya kalau umroh akbar kita adakan manasik misalnya di asrama haji atau di mana terus kita adakan praktek jalan tawaf gitu ya. Maka kita contohkan dan di Masjidil Haram itu dilakukan hal yang sama. Alhamdulillah 500 orang itu jalan tidak ada yang terpencar, semuanya jalan sama, termudahkan gitu ya.
Bahkan saya waktu itu pandu karena saya lihat tempat sa'i sedikit ramai. Saya bilang, Bapak Ibu kita pindah ke lantai 2 atau 3 ya tempat sa'inya. Kami naik ke atas seperti nggak sedikit sekali gitu jemaah yang tawaf, yang sa'i. Kita dominan di situ. Tanpa niat untuk mengganggu orang, tanpa niat ria, niat aja ikhlas, nikmati setiap langkah. Lisannya jangan berhenti untuk berdoa dan berzikir kepada Allah, Allah mudahkan. Kan gitu. Itu contoh-contohnya saja. Jadi kalau kita niat dan kita sesuai dengan prasangka kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah berfirman, Ana inda dhanna abdi bi, ya, saya sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita selalu sangka buruk kepada Allah, Allah kayaknya nggak kasih sembuh saya, Allah kayaknya nggak mudahin keturunan buat saya, Allah nggak akan kasih begini, selalu buruk persepsinya. Ya sudah, Allah kasih sesuai dengan apa yang dia sangka. Kalau dia tetap optimis, ya, Allah akan sembuhin penyakit saya, Allah akan panjangkan umur saya, Allah akan mudahkan saya berulang-ulang kerjakan ibadah haji dan umrah, Allah akan mudahkan saya begini dan begitu. Maka Allah sesuai dengan niatnya, Allah akan kasih dia. Ya. Dalam riwayat lain, فَلْيَظُنُّ بِمَا شَاءَ. Dia boleh menyangka sesuai dengan dia inginkan. Sangka buruk ya sudah, sangka baik ya sudah, gitu kan? Akan diberikan sesuai dengan itu. Ya. Saya pernah subhanallah sebelum Allah amanahkan travel Uhud Tour ini, saya sempat berbicara sama istri saya. Waktu itu sudah ada aktivitas di Jakarta, tapi saya bilang, waktu itu belum ada travel. Enak benar orang yang punya travel ya. Bisa setiap saat dia berangkat gitu ya. Ini kalau Allah mudahkan luar biasa buat kita. Tidak berjalan mungkin dari perkataan itu 4 tahun lah. 4 tahun mungkin atau 5 tahun setelah itu, Allah amanahkan kami travel. Sekarang ada travel setiap saat mau berangkat bisa. Mau berangkat besok pun atau hari ini, tinggal ajukan visa, beli tiket bisa berangkat. Tapi kan biasanya kami atur juga dengan jadwal di Jakarta, kegiatan bisnis dan dakwah. Jadi akhirnya sebulan sekali saya buat jadwal. Tapi sesuai dengan niatnya subhanallah. Allah kasih. Dan tidak pernah ada pikiran kalau akan punya travel sendiri. Tapi kuasa Allah SWT. Jadi saya melihat, oh ternyata tergantung niat kita. Bagaimana kita niat. Dan ada juga poin penting saya ingin titik beratkan. Kalau ibu punya hajat dengan Allah, usahakan kawal hajat itu. Di garis bawah ini ya, dikawal hajat itu dengan menjaga diri makin giat beribadah kepada Allah. Dan jangan nodai permohonan itu dengan dosa-dosa. Saya kasih contoh rasional. Kalau ibu kerja di perusahaan, ibu sedang ngajukan kepada pemilik perusahaan agar dinaikkan gajinya. Masuk nih permohonan kita di meja direksi misalnya ya, untuk naik gajinya. Kira-kira apa yang ibu lakukan supaya permohonan itu dipenuhi? Apakah ibu ugal-ugalan? Maksudnya ibu datang telat, pekerjaan terbengkalai, atau malah ibu tunjukkan keseriusan dalam kerja? Kira-kira yang mana? Keseriusan kan gitu. Nanti pasti pihak direksi akan melihat, oh yang mengajukan kemarin naik jabatan, minta tambah bonus, payroll atau gaji ini, oh ternyata dia lebih rajin datang. Jadwal jam misalnya jam 7 sampai jam 5 sore, dia jam 6, setengah 7 sudah ada di kantor. Misal orang semua sudah pulang jam 5, dia malah masih ada di situ. Pekerjaan semua selesai on time. Itu kan akan membantu direksi mengiyakan, kan gitu? Benar gak? Benar gak ini? Ya, seperti itu ibu kalau mohon sama Allah. Gimana caranya ibu mohon sama Allah sesuatu, tapi ibu sendiri ngerusak permohonan itu. Justru dengan malas sholat, justru dengan ini. Jadi bagi saya tidak masuk akal ada orang 10 tahun berdoa, lalu Allah belum kasih. Atau sekian kali berdoa Allah belum kasih, kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Karena Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai Muhammad, kalau ditanyakan tentang aku oleh hamba-hambaku kepadamu, katakan aku sangat dekat, aku akan menjawab panggilan-panggilan dan seruan mereka, maka mereka harusnya memohon kepadaku, beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Itu firman Allah kekal dalam Al-Quran. Jadi nggak mungkin gitu. Dan kalau ada permintaan ibu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan putus asa. Selama ibu tidak minta yang haram dan bentrok dengan sistem yang sudah Allah buat. Yang haram seperti ibu minta supaya dapat duit untuk judi misalnya atau yang semisalnya. Atau bentrok sama sunnatullah. Sunnatullah itu kayak sistem, kayak misalnya ibu nggak suka malam, ibu bilang ya Allah hilangkan malam, itu kan tidak mungkin. Selama bukan dua hal ini Allah kabulkan. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang memohon kepada Allah kecuali Allah akan ijabah. Hanya saja melalui 3 jalan ya. Yang pertama Allah berikan langsung,
Yang kedua Allah hilangkan musibah yang mungkin bisa menimpa dia. Atau yang ketiga Allah simpan yang dia panen dalam bentuk pahala hari kiamat. Jadi nggak akan ada yang sia-sia. Nggak akan ada yang sia-sia. Makanya ibu luruskan dulu niatnya. Gitu kan. Jangan selalu, jangan berpikir negatif ya. Saya sudah berumur kayaknya saya nggak mampu nanti jalan tawaf. Sudah negatif duluan. Kenapa nggak bilang ya Allah sehatkan saya supaya saya bisa tawaf, saya bisa sa'i, saya bisa ulang-ulangi haji. Gitu. Oh nanti di Arafah panas. Ya susah kalau mau tunggu dingin. Ini. Semua orang rasain. Raja pun di hari itu sama. Kan gitu. Mereka semua hadir di tempat yang sama. Alhamdulillah di masa kita sudah ada AC. Tendanya pakai AC kan gitu. Di masa dulu orang nggak ada AC. Bagaimana dengan mereka? Tapi mereka tetap semangat untuk mengerjakan ibadah tersebut. Nah ini supaya persepsi kita sejalan dulu Bu ya. Tentang masalah ibu kalau niat baik kepada Allah, bersangka baik sama Allah, tidak putus asa, maka itu Allah akan mudahkan semuanya. Sesuai dengan niat kita. Apa saja. Dan sangka baik sama Allah itu termasuk ibu sekalian kalau ibu punya permohonan yang belum Allah kasih tadi saya bilang, ulang-ulangi doa itu ya. Dan pertemukan antara permintaan ibu itu dengan permintaan yang setiap hari kadang-kadang kita tidak minta pun Allah kasih. Kayak kita narik oksigen sekarang. Itu kan mahal banget oksigen. Kalau kita lagi sesak nafas butuh tabung bayar berapa di rumah sakit. Tanpa minta Allah kasih. Mata kita tangkap cahaya, telinga kita mendengar suara, tangan kita masih bisa menjabat, motorik kita masih berfungsi lah ya, kaki masih melangkah. Lidah kita masih bisa bedain mana manis, mana asam, ya kan gitu. Hidung kita bisa bedain wangi, busuk seketika. Itu kan tanpa kita minta pun Allah kasih. Kadang-kadang kita setiap hari lapar, ya enggak? Bukannya kita cuma bilang, aduh lapar ya. Tiba-tiba ada pikiran kita untuk makan sesuatu lalu kita makan. Kalau selama ini kita nggak dapat makan, sekian tahun Allah kasih makan dan minum. Mungkin kita sudah meninggal sekarang, mati kelaparan kan gitu. Terlalu banyak permintaan kita dalam keseharian dan kebutuhan kita sudah Allah kabulkan. Yang Allah tidak kabulkan mungkin 1-2 permintaan ibu yang memang itu mungkin butuh. Kalau seperti volume suara ya. Biasanya kan volume suara itu kalau kita mau kecilnya ada garis 1, 2, 3 ya. Nanti ada garis fullnya ya. Saya menggambarkan supaya mudah difahami. Mungkin permintaan ibu itu butuh volume yang full. Ya. Sehingga ibu harus ulangin doa itu sampai full volumenya. Kan gitu. Kita baru minta 2-3 kali. Volumenya baru 2-3 garis. Kenapa nggak lanjutin? Lanjutin aja sampai selesai. Kan gitu. Makanya para ulama menganjurkan kalau minta doa, maka mintalah dengan ketulusan dan jangan berhenti untuk meminta sampai Allah berikan. Selama dia bukan yang haram dan bentrok dengan sistem yang sudah Allah buat. Termasuk masalah dimuliakan agar sering datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena 2 tempat ini betul-betul Allah khususkan punya nilai pelipat gandaan pahala sholat. Kan gitu. Baik, saya bacakan dulu apa yang dikatakan oleh penulis di poin ke-8 ini ya. Yang sesuai dengan judul kita 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi SAW. Beliau mengatakan poin ke-8-nya, perbanyaklah solat di Al-Haramain Asy-Syarifain. Atau 2 tanah haram yang mulia yakni Mekah dan Madinah. Maksudnya Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Kata penulis di halaman 41 ini, Anda dapat menambah kebaikan Anda dengan cara memperbanyak solat di Al-Haramain Asy-Syarifain. Al-Haramain maksudnya 2 wilayah yang dimuliakan ya. Syarifain maksudnya mulia gitu ya. Ini biasa diistilahkan untuk Mekah sama Madinah. Terutama pada saat melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Berarti penulis ingin menitikberatkan, ayo umroh, ayo haji, ayo umroh, ayo haji. Ulang-ulangin. Tadi saya bilang, jangan selalu hubungkan itu dengan finansial. Finansial itu nomor kesekian. Allah bisa datangkan finansial itu tergantung niat ibu dari awal. Terlalu banyak orang yang membuat pengakuan dengan saya. Ada bahkan saya ketemu sama seorang datuk sekeluarga dari Malaysia. Di Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Ketemu dari jauh langsung dia teriak, oh Ustaz Khalid gitu dia. Panggil terus salaman. Saya gak kenal beliau. Setelah itu langsung dia ngomong, ini istri sama anak-anak saya dia sekeluarga umroh. Saya sebelum umroh ini daftar umroh. Saya lagi dengar ceramah Ustaz dia ngomong gitu. Rupanya beliau juga salah satu tokoh agama di sana. Karena beliau kirimkan saya beberapa informasi tentang masalah itu. Kemudian intinya sebenarnya dia bilang, saya dengar ceramah Ustaz tentang masalah umroh dan haji ini sesuai dengan niat kita kerjakan, kita begini dan begitu. Saya betul-betul kemarin belum pegang uang. Tapi karena saya niatkan, Allah mudahkan dengan caranya, akhirnya saya bisa umroh sekeluarga. Di 10 terakhir Ramadan ini termasuk umroh yang paling mahal ya. Karena harga hotel semuanya jadi naik di sana dan segala macam gitu. Orang banyak kejar Lailatul Qadar. Tapi Allah mudahkan, subhanallah. Allah mudahkan.
Nanti akan kita jelaskan lebih jauh tentang masalah itu. Sekarang saya baca dulu apa yang kata penulis ya. Jadi nanti di garis bawahi di sini penulis mengatakan terutama pada saat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi ada penekanan tentang anjuran agar memperbanyak haji dan umrah. Satu sholat yang dikerjakan di Masjidil Haram lebih utama daripada sholat di masjid lainnya dengan 100.000 sholat. Sebagaimana yang disampaikan atau yang Nabi SAW atau disampaikan oleh Nabi SAW. Itu ada hadisnya ya. Apa kata Nabi SAW, sholat di masjidku ini 1.000 pahala dan sholat, dibandingkan masjid lain kecuali Masjidil Haram, karena Masjidil Haram adalah 100.000 pahala. Ya. Kemudian 2 rakaat yang Anda laksanakan di Masjidil Haram yang hanya memerlukan waktu beberapa menit saja akan melipat gandakan pahala sholat Anda melaksanakan sholat selama 46 tahun. Ya, ini kata penulis ya. Kemudian selanjutnya seandainya, saya baca dulu semua nanti baru kita jelaskan lebih jauh ya. Seandainya Anda sholat 10 rakaat di Masjidil Haram Mekah yang pelaksanaannya tidak memakan waktu sepertiga jam. Ya, kalau 1 jam kan 60 menit, maksudnya cuma 20 menit saja. Ya, Anda mengerjakannya, maka ditulis untuk Anda pahala 1 juta rakaat yang Anda laksanakan di negeri Anda. Ya. Kan memang 1 rakaatnya dapat pahala berapa kalau di Mekah? 100.000 ya. Kalau kali 10, 1 juta ya. Nah itu beliau bilang. Jadi mengerjakan 10 rakaat di Masjidil Haram, 1 rakaatnya 100.000. Kalau kali 10 berarti 1 juta pahala gitu ya. Itu yang dirasionalkan oleh beliau. Baik, ini kurang lebih yang ditulis oleh penulis. Sekarang kita masuk lebih jauh tentang masalah syarahnya, ya, penjelasannya. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu sekalian dengan potongan terutama pada saat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi jangan sekali lagi ibu-ibu sekalian haramkan diri Anda dari mengulang-ulangi haji dan umrah hanya karena persepsi negatif atau niat yang tidak baik gitu ya. Udahlah, saya sudah pernah umrah sekali cukup, saya sudah haji sekali cukup. Kenapa bilang cukup? Bukankah setiap hari kita punya buku amal ya? Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in di Mekah, Allah kasih umur beliau 100 tahun, beliau 70 kali haji. 70 tahun itu haji. Setiap tahun selalu haji. Dan para ulama-ulama kita dulu menjadikan haji itu ajang pertemuan di antara mereka. Selalu mereka tuh kayak absen kepada Allah di Arafah, di Mina, itu tiap tahun. Tidak semua orang kaya. Ya. Apakah ibu menyangka semua yang haji setiap tahun itu orang kaya? Enggak. Banyak di antara mereka orang miskin. Saya tahu banyak di antara mereka yang datang dari Mesir cuma bayar bus, transportasi. Mereka memang dari naik bus ya lumayan dari Mesir sampai ke Mekah itu mungkin memakan waktu sekitar 3 hari 2 malam. Kurang lebih lah ya. Tapi mereka datang dan mereka tidak ada hotel. Tidur di sekitar emperan jalan. Di Mina, di Arafah, Muzdalifah tidak ada kemahnya. Tapi mereka pergi haji. Kenapa mereka bisa haji? Sementara keutamaan haji besar sekali. Kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath, tidak mengucapkan kata-kata syahwat, ya. Kemudian tidak fusuk, tidak melakukan semua perbuatan kriminal atau dosa, maka dia akan pulang waladathu ummu, seperti hari baru dilahirkan oleh ibunya. Bonus mendapatkan pembersihan dosa seperti bayi baru lahir, kayak tidak ada lagi dosanya. Bagaimana bisa seorang muslim melewatkan setiap tahun waktu mahal begini dengan tidak haji? Minimal dengan niat kita. Minimal dengan niat. Karena kata Nabi SAW, manusia ada 4 tingkatan ya. Yang paling baik sekali adalah yang Allah berikan dia ilmu dan harta. Dia udah pintar agama, tahu teorinya, dia juga kaya raya. Kemudian dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, hartanya diinfakkan. Nah ini golongan yang paling baik. Golongan yang kedua adalah yang Allah kasih ilmu tapi tidak punya harta. Dia faham keutamaan haji, keutamaan umrah, keutamaan sedekah, bangun masjid, keutamaan silaturahim keluarga dan segala. Dia faham. Tapi dia nggak punya harta. Dia nggak bisa menyumbang untuk Palestina misalnya, untuk jihadnya, untuk perjuangan mereka di sana. Dia tidak bisa membiayai haji atau umrah misalnya. Dia tidak mampu. Tetapi kata Nabi SAW, golongan kedua ini, dengan niat yang tulus dalam hatinya, antara dia sama Tuhannya dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau mengaruniakan aku seperti engkau karuniakan golongan pertama, yang tadi punya harta dan ilmu, dia tiap tahun haji, tiap saat pergi umrah, segala macam. Yang ini tidak punya uang, tapi dia punya ilmunya. Tapi dengan niat dia mengatakan, ya Allah, tulus antara dia sama Allah. Tidak diiklanin depan orang-orang, cuma antara dia sama Allah. Ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan aku seperti si fulan, seperti golongan pertama, aku akan buat sama.
Kata Nabi SAW, dengan niat yang tulusnya, fahuma fi ajri sawa. Maka mereka berdua pahalanya sama. Mereka berdua pahalanya sama. Jadi kalau jemaah haji lagi pergi, jemaah umroh lagi pergi, jangan cuma bilang, oh pergi haji ya. Enggak, niat tulus antara ibu sama Allah. Kalau seandainya ya Allah engkau berikan aku kesempatan seperti mereka, aku akan buat yang sama. Itu luar biasa itu, peluang untuk mendapatkan pahalanya. Dan saya melihat hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, cuma butuh kecerdasan dalam memahaminya. Ibu misalnya lewat, ini contoh yang lain ya. Ibu mampir di sebuah masjid sholat. Agak masjid itu besar dan bagus misalnya. Apakah kita cuma mengatakan, oh bagus ya masjidnya, sebatas itu? Apa manfaatnya? Gak ada manfaat. Kenapa ibu gak berpikir berapa juta orang yang sudah sholat di situ? Istiqlal misalnya ya, atau masjid-masjid lain lah yang besar misalnya. Berapa banyak orang yang sholat di situ? Sholat Jumat, sholat 5 waktu. Apakah kita cukup mengatakan, oh ini maskot Indonesia, oh ini besar, cuma sebatas itu? Sayang banget, gak ada manfaatnya. Tapi kita bisa ambil hadis tadi ini, kita kan tidak mungkin bangun Istiqlal karena sudah terbangun. Dan itu adalah dibangun oleh pemerintah dengan biaya yang cukup besar kan gitu. Walaupun ada yang mendonasi dari masyarakat di masa itu. Tapi sudah selesai masjidnya. Kecuali lagi ada renovasi. Dan sudah berjalan sekian tahun. Apakah kita tidak bisa mendapatkan peluang pahala seperti mereka? Bisa. Dengan niat. Kita mengatakan ya Allah andai saja engkau hidupkan aku di masa itu. Dan engkau berikan aku kesempatan. Aku akan lakukan yang sama. Aku juga akan ikut bangun masjid ini. Maka bukan mustahil seperti hadis ini kita akan sama pahalanya kan gitu. Semua apapun yang ibu lihat, ada pesantren, ada rumah anak yatim, semua kebaikan depan mata, jangan hanya lewat begitu saja atau puji, gak ada manfaatnya. Tapi bagaimana kita sisipkan niat kita di situ supaya kita juga punya andil dan dapat pahala. Nah itu yang kita ingin titik beratkan di situ ya. Jadi diniatkan. Ya, jadi kalau masuk di Masjidil Haram pun, saya kadang-kadang duduk merenung berapa banyak pahalanya pemerintah Saudi sekarang. Berapa juta orang 24 jam tidak pernah berhenti tawaf, nggak pernah berhenti berdoa, nggak pernah berhenti sa'i. Tiap hari 24 jam. Ya, dari subuh ke subuh lagi, terus begitu. Berapa banyak pahala mereka? Apakah kita cuma mengatakan, oh pahalanya Raja Saudi ya. Oh masjidnya bagus ya, masjidnya dingin ya. Oh rapi ya penataannya, oh maintenance-nya bagus. Cuma sebatas itu. Apa manfaat? Kenapa kita nggak merenung teman-teman? Dan kita betul-betul ikhlas antara kita sama Allah. Niatkan, ya Allah kalau seandainya engkau memberikan aku kesempatan seperti mereka, aku akan melakukan itu. Kenapa nggak diniatkan? Dan ini tarik dalam semua kebaikan yang ibu lihat dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan bukan mustahil. Kita bisa meraih pahala orang-orang terdahulu sebelum kita. Bukankah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim mereka hidup bersama Nabi, mereka berjuang bersama Nabi SAW. Kan kita nggak bisa hidup semasa Nabi. Allah lahirkan kita sekarang. Apakah kita cuma mengenang begitu saja? Enggak, bisa saja kita niat. Ya Allah kalau seandainya engkau hidupkan aku di masa Nabi, aku akan juga berkhidmat dengan Nabi. Aku juga termasuk yang akan menjadi berjuang dengan Nabi. Mungkin Allahu a'lam dengan niat tulus Allah kasih pahalanya. Yang penting ada usahanya, innamal a'malu binniyat gitu kan. Karena hadis ini sudah jelasin. Golongan kedua dikasih ilmunya tapi nggak punya harta, lalu dia bilang kalau seandainya kau berikan aku seperti si fulan aku akan ikuti. Nah, hadis ini kita lanjutkan ya. Dan yang berbahaya adalah golongan ketiga dan keempat. Golongan ketiga adalah orang yang Allah kasih harta tapi tidak punya ilmu. Dia tidak tahu dari mana sumber pendapatannya, halal atau haram. Maka dia habiskan hartanya di jalan syaitan. Oh, diskotik, karaoke, foya-foya, judi, segala macam. Ya, ini dapat dosa. Kata Nabi SAW, ini orang yang buruk. Golongan keempat lebih buruk lagi. Gak punya harta, gak punya ilmu. Udah bodoh agama, juga miskin. Tapi dia lihat golongan ketiga. Dia mengatakan kalau seandainya saya juga dikasih seperti dia, saya juga akan buat yang sama. Maksudnya foya-foya, main judi, segala macam, berzina dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa. Maka dua ini sama dosanya. Dua ini sama dosanya. Jadi kalau perbuatan-perbuatan buruk jangan niatkan. Tapi perbuatan baik kita niatkan. Nah di antaranya masalah haji dan umroh ini. Jangan disia-siakan. Sayang sekali gitu ya. Sayang sekali. Kalau perlu jadikan dalam doa kita, ya Allah karuniakanlah aku pahala semua raja-raja yang pernah berlaku adil. Semua para mujahidin yang telah berperang dan mati syahid di medan perang. Semua para ulama yang telah beramal dengan ilmunya. Dan banyak sekali yang kita bisa raih pahala dengan doa kita yang baik. Nah itu poin yang saya ingin titik beratkan. Karena kalau haji sama umrah hampir setiap manasik disebutkan keutamaannya. Tapi saya ingin memberikan ibu sebuah jembatan
yang dimana ibu tidak perlu terputus dengan Masjidil Haram dan ibadah haji dan umrah ini. Tinggal bagaimana menata niat kita dan semangat kita. Ingat kata Nabi SAW, saya sangat tidak suka dengan pesimis. Ya, mengatakan tidak mungkin, tidak bisa. Tapi saya sangat suka dengan al-fa'al. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. Saya bisa, saya akan disembuhkan, saya akan haji dan umrah, saya akan begini, saya akan panjang umur. Selalu kita bersangka baik, ya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, haji dan umrah ini memang ibadah yang harusnya tidak luput dari setiap kita, ya. Kalau yang haji sekali seumur hidup itu wajibnya. Sisanya sudah hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan. Kalau umrah hukumnya sunnah. Dan apakah boleh diulang-ulangi? Boleh, bahkan itu anjuran Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, tabi'u bainal haji wal umrah. Selalulah rutinkan haji dan umrah. Dari haji ke umrah, dari umrah ke haji, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Terus gitu ya. Kita ulang-ulangi dan tidak usah merasa terbebani di tengah-tengah masyarakat. Oh nanti orang bilang apa kalau saya haji terus atau umrah terus. Nggak ada urusan, itu ibadah. Masa ibu merasa malu dengan sholat sehari 5 kali? Nanti orang bilang apa ya saya sholat terus. Loh sama aja. Apa hubungannya dengan masalah kita haji dan umrah? Ya, memang yang diberikan kesempatan adalah kita. Tidak usah pusing dengan masalah perkataan orang ya. Karena syaitan akan berusaha untuk membuat kita tidak melaksanakan ibadah tersebut. Tahun lalu sudah haji, itu tahun lalu sudah dicatat di buku amal kita. Tahun ini ada kesempatan, kenapa gak haji lagi? Bulan lalu umrah, bulan ini ada kesempatan, kenapa gak umrah lagi? Gak ada masalah. Ya. Diulang-ulangi karena memang kesempatan yang bulan lalu, yang tahun lalu sudah dicatat di buku amal kita. Yang sekarang ada kesempatannya, kenapa disia-siakan? Nah ini yang kita titik beratkan teman-teman sekalian. Dan kata Nabi SAW, fa'innahuma, karena umrah dan haji itu, yamfiyanil faqri wa dhunub. Ya, karena keduanya haji dan umrah itu benar-benar akan mengikis habis kefakiran, kemiskinan, kesusahan hidup, dan juga dosa-dosa. Ya, sebagaimana pandai besi, ya, membersihkan karat dari besi, emas, dan perak. Dan tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga, kan gitu. Jadi keutamanya sangat besar. Dan juga kata Nabi SAW, umrah ke umrah setelahnya, pembersihan dosa di antara keduanya. Umrah itu adalah umrah itu mukaffaratun bima bainahunna. Ya. Jadi umrah ke umrah yang lain, umrah bulan ini, umrah tahun ini, dan setelahnya kapan saya kita kerjakan, maka akan jadi pembersihan di antara keduanya. Berarti kan ada motivasi untuk mengulang-ulanginya, seperti itulah ya. Jadi jangan disia-siakan, ini sayang sekali gitu, kalau kita sia-siakan. Nah salah satu keutamaan selain tawaf, sa'i, tahallul ya, itu punya keutamaan besar dalam sebuah hadis yang sahih. Ada seorang sahabat dari Ansar bertanya, ya Rasulullah, kira-kira apa yang saya dapatkan ya kalau saya melaksanakan ibadah haji atau umrah. Misalnya saya menuju ke Masjidil Haram ya, kemudian saya tawaf, kemudian saya sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian saya sa'i ya, antara Safa dan Marwah, kemudian saya tahallul, cukur rambut, ya, kemudian saya haji itu hadir di Arafah, kemudian saya tawaf ifadah, kemudian saya jumrah, melontar, kemudian saya juga menyembelih, ya. Di waktu haji kan kita ada sembelihan, hadyu, ya. Umrah juga kalau ada yang mau lakukan ini boleh sunnah gitu kan di Mekah. Yang jelas semua ini apa yang saya dapatkan? Kata Nabi SAW, waktu kau pertama niat untuk menuju ke Baitul Haram, ke Masjid Haram, untuk sholat 5 waktu, ya selain umrah sholat 5 waktu, ataupun umrah dan haji, kan gitu, maka tidak ada satu langkah pun yang hewan tungganganmu letakkan ataupun angkat. Dalam hadis itu disebutkan unta. Karena di masa itu orang pakai unta. Kalau kita kan sekarang pakai mobil, ada roda mobil, ada baling-baling pesawat ya. Kata Nabi SAW, tidak ada satu langkah pun yang dilangkahkan oleh hewan tungganganmu atau untamu yang diangkat ataupun diletakkan, kecuali Allah akan catatkan bagimu satu pahala dan dihapuskan darimu satu dosa. Dicatatkan satu pahala, dihapuskan satu dosa. Dalam riwayat lain, tidak ada satu langkah pun yang engkau langkahkan dari kakimu, kanan dan kiri, ataupun hewan tungganganmu, kecuali akan dicatatkan satu pahala, diampuni satu dosa, dan diangkat satu derajat. Berarti itu pahalanya besar sekali untuk menuju ke sana, gitu ya. Maka semua roda mobil kita, ya, baling-baling pesawat itu dinilai sama Allah. Bagaimana kita tidak tahu. Tapi yang jelas seperti itu penyampaian Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, dan kalau seandainya kamu tawaf di Baitullah, ya, di Ka'bah, maka tawafmu itu dalam kondisi ya, diampuni dosa-dosamu.
Kemudian kalau sholat di belakang makam Ibrahim, kan habis tawaf kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Maka pahalanya sama dengan bebasin 1 orang budak dari cucu anak Ismail. Kemudian kalau kamu pergi sa'i antara Safa dan Marwa, 1 kali Safa ke Marwa, terus Marwa ke Safa sampai 7 kali, maka sama dengan bebasin 70 budak. Ya, 70 budak anak Ismail. Sementara ukufmu di Arafah, kata Nabi SAW, maka Allah turun pada saat itu ya ke langit dunia sambil mengatakan kepada para malaikat, ya, dalam riwayat turun di langit dunia ya, tapi riwayat yang kami bacakan ini, maka Allah berfirman, langsung saja Allah berfirman di hari Arafah, di siang harinya sampai menjelang maghrib itu kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku itu mereka datang dalam kondisi berdebu dan mereka mengharapkan rahmatku, maka saksikanlah ya, kalau dosa mereka sebanyak pasir atau debu yang ada bertebaran di muka bumi, atau sebanyak tetesan air hujan, ataupun sebanyak buih di lautan, maka aku sudah maafkan. Lalu Allah berfirman kepada seluruh orang yang hadir di Arafah, bubarlah wahai hamba-hambaku dari Arafah ini dalam kondisi dosa-dosa kalian sudah dimaafkan, dan siapapun yang kalian mohon ampunkan untuk mereka. Jadi orang kalau haji atau umrah kita bisa bilang tolong doain saya, itu bagus memang. Karena memang mereka itu mustajab doa, orang-orang yang haji dan umroh. Dalam riwayat lain dikatakan, para jemaah haji, jemaah umroh dan para mujahidin, mereka adalah delegasi Allah. Allah undang mereka, mereka datang, lalu mereka berdoa, Allah pun ijabah. Jadi memang mereka doa-doanya ijabah. Lalu kata Nabi SAW, adapun rambutmu yang kau cukur, ya, pada saat lagi tahallul, maka setiap 1 helai rambut itu akan dicatat 1 pahala dan dihapuskan 1 dosa dan akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Ya. Sementara hewan kurban yang kau sembelihkan di Mekah, maka itu akan disimpan di sisi Tuhanmu. Dan tawaf yang terakhir, tawaf ifadah, tawaf haji, itu kalau dikerjakan, maka engkau tawaf dalam kondisi tidak ada lagi dosamu, dan Allah akan datangkan malaikat yang akan mengatakan kepadamu, berbuatlah apa yang tersisa dari umurmu karena yang lalu-lalu sudah dimaafkan. Dan sekian banyak keutamaan yang tidak terhingga dari mendatangi Masjidil Haram ini. Ya. Jadi selain kita umroh dan haji, juga kita bisa memperbanyak sholat di sana. Nah, ini yang dititik beratkan di lanjutan paragrafnya, ya, karena kata penulis di situ, kalau yang 2 rakaat yang Anda laksanakan di Masjidil Haram yang hanya memerlukan waktu beberapa menit saja akan melipat gandakan pahala sholat Anda laksana melakukan sholat selama 46 tahun, saya tidak tahu ini. Kalau ini saya belum bisa menemukan rasionalnya. Ya, seperti apa 2 rakaat sholat di Masjidil Haram sama dengan 46 tahun, saya tidak tahu itu. Karena saya coba menghitung, saya belum tahu rasionalnya seperti apa. Kalau dalam hadis itu kan, ibu kalau sholat 1 kali di Masjidil Haram, kalau sendiri 100.000. Jadi kalau misalnya kita sholat duhur di Masjidil Haram 1 kali sama dengan 100.000 duhur di Indonesia. Ya. Nah ini mungkin harus dihitung lagi matematikanya ya. Apakah ini yang dikalikan nanti sehingga keluar angka 46 tahun. Tapi yang kami ketahui adalah memang 100.000. Tapi kalau ibu sholat berjamaah lebih besar lagi. Dilipat gandakan 25 sampai 27 kali lipat. Jadi 1 kali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan kalau berjamaah ya. Ibu sholat subuh berjamaah, sholat duhur, asar, maghrib, isya berjamaah. Itu berarti 100.000 dikali ya, 27. Berarti 2,7 juta. Ya, pahala yang didapatkan. Dan yang uniknya pendapat sebagian ulama 100.000 itu dihitung per 1 rakaat. Kayak misalnya ibu sholat witir nih 1 rakaat, berarti 100.000 witir itu. Berarti kalau 2 rakaat berarti 200.000. 3 rakaat berarti 300.000. 4 rakaat berarti 400.000 karena per rakaatnya berdiri sendiri. Nah itu yang dimaksudkan di paragraf terakhir oleh penulis ya. Waktu dia bilang, sholat Anda 10 rakaat di Masjidil Haram, itu pahalanya sama dengan 1 juta pahala. Karena dia hitung 1 rakaatnya 100.000. Dan itu benar memang ya. 1 rakaat 100.000. Berarti kalau ibu sholat misalnya sholat tahajud 11 rakaat, 10 tahajudnya misalnya dan 1 witirnya, 10 rakaatnya itu sama dengan 1 juta pahala sholat malam. Karena 1 rakaatnya 100.000. Itu kalau sholat sendiri ya. Kalau sholat berjamaah ada hadits yang menjelaskan bisa 27 kali, 25 atau 27 kali lipat. Kalau kita ambil 27 kali lipat berarti 1 rakaatnya itu sama dengan 2.700.000 pahala sholat. Berarti kalau kita sholat subuh 2 rakaat berarti 2.700.000 kali 2 kan gitu. Besar banget itu ya rasionalnya. Tapi ini
Kita berharap Allah berikan. Yang jelas angka 100.000 memang Nabi sebutkan. Kalau sholat sendiri di Masjid Haram dan sholat berjamaah memang disebutkan juga dalam hadis sahih 27 kali lipat. Atau 27 derajat. Berarti memang dikali kalau dia sholat berjamaah. 100.000 kali 27 itu 2.700.000. Kalau seandainya bukan dihitung satu rakaat Bu ya. Misalnya dihitung per sholat. Anggaplah sholat subuh di Mekah berjamaah sama dengan 2.700.000 kali sholat subuh di Indonesia, gitu kan? Itu aja sudah cukup luar biasa, gitu. Apalagi kalau dihitung per rakaatnya, karena 100.000 itu dianggap per rakaat oleh penulis ini ya. Berarti kalau subuh 2 rakaat berarti 200.000 dikali 27 kali lipat, itu kan? Itu berarti 5.400.000 pahala. Nah itu begitu terus hitung-hitungannya ya. Makin banyak ibu sholat di Masjidil Haram maka makin besar pahalanya. Itu makin besar pahala yang didapatkan. Nah tinggal masalah pendapat. Sabda Nabi SAW, ibu sekalian, yang berbunyi sholat di masjidku ini, kata Nabi SAW di Masjid Nabawi, 1.000 dibandingkan masjid lain kecuali Masjidil Haram, karena Masjidil Haram 100.000 dibandingkan tempat lain, kan gitu. Nah, ada perkataan Masjidil Haram. Nah, di sini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan Masjidil Haram adalah masjid yang ada Ka'bahnya. Itu saja. Tidak semua masjid masuk, ya. Berarti ibu kalau mau dapat 100.000 kalau sholat sendiri dan 22.700.000 kalau berjamaah itu harus masuk ke wilayah Masjidil Haram. Yang ada Ka'bah. Lantai 1 kah, 2, 3, 4 kah, pelatarannya yang penting safnya nyambung masih namanya masjid, masih dapat. Kan gitu. Ada juga pendapat lain mengatakan, dan ini lebih umum. Mereka mengatakan Masjidil Haram bukan hanya yang ada Ka'bah. Tapi semua masjid yang ada ya, wilayah haram, di wilayah haram Mekah. Makanya penduduk Mekah Bu, enggak mendesak-desak sama kita di sekitar Ka'bah. Karena kalau hanya di sekitar Ka'bah, kita enggak akan dapat tempat. Pasti mereka akan berebut. Gitu. Tapi pendapat ulama ini subhanallah memudahkan sekali. Ulama mengatakan dimaksud dengan sabda Nabi SAW, Masjidil Haram adalah masjid yang di wilayah haram. Nah, sebagai informasi saja kalau sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu, pemerintah Saudi itu, dan ini dari zaman Nabi, dari sebelum Nabi bahkan sudah ada ya, patokan wilayah haram. Karena yang menentukan wilayah haram itu, wilayah yang dimuliakan di Mekah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Makanya kalau pernah dengar dalam sejarah Nabi ada namanya kesepakatan Hudaybiyah. Ya. Nah itu kesepakatan Hudaybiyah pas di luar perbatasan wilayah haram. Kalau sekarang pemerintah Saudi buatin kayak gapura gitu ya. Tertulis ini masuk wilayah haram. Kalau kita di ujung sana sudah keluar wilayah haram. Nah itu. Nah ini wilayah haram. Nah wilayah haram ini Bu tidak boleh dicabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya. Orang yang berbuat dosa di situ lebih berat hukumannya, itu namanya wilayah haram. Nah selama di masjid di wilayah haram, batasannya ada di Mekah itu ya. Semua masjid selain Ka'bah pun maka tetap 100.000. Tetap 100.000. Dan Allahu alam kami pribadi cenderung dengan pendapat ini. Ya. Karena ini memang disebutkan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama Saudi, beliau mengatakan andai saja umat Islam memahami tentang sholat di semua wilayah haram 100.000, maka mereka tidak usah mendesak-desak di dalam wilayah tempat Ka'bah kecuali orang yang mau umrah atau haji, tawaf dia. Maka diberikan kesempatan orang-orang untuk mengerjakan sholat. Ya, tapi ini pendapat. Menurut saya Allah alam pendapat ini sangat memudahkan umat untuk bisa sholat. Seperti contoh kalau musim haji kan kebanyakan travel itu pergi ke hotel transit. Ya. Mereka jauh dari Masjid Haram. Ibu kalau mau ke Masjid Haram harus bayar mobil taksi 100 rial, 200 rial untuk sampai ke Masjid Haram. Dan kalau kita harus 100 rial per satu sholat berarti kita harus keluarin 500 rial per hari untuk 5 waktu sholat bolak-balik. Itu pergi 100 rial, pulangnya 200 rial. Musim haji taksinya mahal sekali gitu. Nah dengan adanya fatwa ini berarti masjid yang di dekat hotel transit ibu sama 100.000 pahalanya. Karena dia di wilayah haram gitu kan. Nah cuma jangan ibu sholat di kamar hotel, ibu anggap bisa nyambung sama Masjidil Haram ya. Karena itu tidak ada fatwa ulama yang membolehkan masalah itu. Ibu di kamar ya ibu di kamar, gitu kan. Apalagi cuma lihat TV, ya, tidak mungkin. Jadi ibu turun, ya. Tinggal ada pendapat ulama, apakah musola yang ada di hotel-hotel itu dianggap juga 100.000 atau tidak? Nah itu juga berbeda pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan selama terpisah bangunan tidak masuk. Terpisah bangunan. Ada juga yang mengatakan tidak.
selama dia memang masih di wilayah Masjidil Haram dan memang oleh pemerintah Saudi juga sesuai dengan fatwa ulama diizinkan untuk mengkonekkan itu ya. Kayak misalnya contoh Tower Zamzam, Tower Jam yang besar. Itu kan ada musola tuh di PS9. Kalau orang yang nginap di Pullman, nginap di Movenpick, di Raffles, di hotel-hotel di situ tuh, memang dia sholatnya di PS9 laki-laki, di PS10 perempuan. Ya. Nah, apakah itu bisa nyambung ke Masjidil Haram? Ada pendapat mengatakan iya. Karena dasarnya yang bangun building itu, dia sudah wakafin lantai itu untuk masjid, untuk sholat. Ya. Dan tidak dipisahkan dengan jalan transportasi mobil. Ya, karena memang orang dari pelataran langsung naik masuk gitu kan. Itu dianggap bagian sama dengan Darut Tauhid, Interkontinental, di sebelahnya ada Hotel Safwa. Nah, itu semua karena dia langsung turun hotel pelataran. Nah, itu dianggap masih nyambung. Tapi kalau dipisahkan dengan jalan mobil lalang, maka ini tidak dianggap nyambung, ya. Saya pernah mengunjungi seseorang di salah satu hotel di daerah Ajiat, itu jauh sekali. Diputus dengan jalan dan banyak taksi lalang. Tapi mereka sholat di musolanya hotelnya, anggap nyambang sama haram. Ini nggak nyambung. Ini nggak nyambung. Makanya kemarin waktu kami haji, kami sangat apresiasi program yang dibuat oleh pengurus hotel Anjum. Ini bukan karena mempromosi hotel, saya tidak. Ya, karena kebetulan kami nginap di situ kemarin, kami nggak pakai hotel transit, kami satu full. Haji itu 17 hari, kami di hotel itu semua. Jadi turun langsung ke masjid ya. Tapi rupanya karena Masjid Anjum itu walaupun sebagiannya sangat dekat ya, cuma turun mungkin kalau sudah turun dari pintunya hotel itu mungkin cuma ya 100 meter lah ya, dan sampai 100 meter sudah sampai ke pelataran masjid. Tapi karena taksi bisa lewat di situ apa, jadi ijtihad dari mereka berpegang pada pendapat ulama, mereka buat imam sendiri. Di musolanya pakai imam sendiri. Dan karena dia di wilayah haram, maka dapat juga 100.000. Gitu. Karena safnya tidak terputus. Ya. Maksudnya safnya terputus, jadi mereka pakai imam sendiri. Tapi selama dia tidak terputus dengan jalan, Allah alam seperti itu kurang lebih. Ya. Ini gambarannya. Jadi ini juga kalau yang teman-teman nginap di Hotel Marriott, Hilton Doubletree di Jabal Umar, kalau di Mekah itu terputus ya. Itu terputus itu. Karena dia terputus dengan jalan. Karena antara Jabal Umar sama Masjidil Haram itu ada jalan raya yang dipotong sama taksi, bus, segala macam itu ya. Ada terowongan. Maka itu sebaiknya pergi ke masjid sholatnya. Ya, dan kalau Allah berikan kelebihan rezeki, ambil aja hotel yang langsung nyambung dengan pelataran, itu lebih aman ya. Itu lebih aman. Allahu a'lam. Nah itu juga diantara masukan yang perlu kita tambahkan dalam masalah sholat di Masjidil Haram. Tapi intinya Allahu a'lam sholat di wilayah haram itu umumnya 100.000 pahala. Tinggal kita tutup dengan masalah Masjid Nabawi. Nah, karena dua-dua ini dikatakan haramain ya. Masjid Nabawi salah satu masjid yang dianjurkan untuk didatangi juga. Karena kata Nabi SAW tidak boleh seorang muslim itu mengkhususkan perjalanan dengan persiapan yang matang, dengan keletihan segala macam pengorbanan kecuali di 3 masjid. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, Masjid Aqsa di Palestina. Nah, ini 3 boleh kita datangi, kunjungi secara khusus. Berarti Masjid Nabawi masuk dalamnya. Nah, Masjid Nabawi memiliki keutamaan 1000. Kalau Masjid Haram lebih besar 100.000 ya, tapi Masjid Nabawi 1000. Kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah dikali 27, kali berarti sekitar 27.000. Kan itu. Cuma bedanya kalau Masjid Nabawi, lafadz hadisnya Nabi bilang sholat di masjidku ini. Nabi bilang begitu. Di masjidku ini. Nabi nggak bilang sholat di wilayah haram Madinah, enggak. Nabi bilang sholat di masjidku ini. Maka berarti ibu kalau mau dapat 1000 pahala harus masuk ke dalam pagarnya masjid. Ya, karena ada pagarnya itu tembok di Masjid Nabawi. Jangan sholat di luarnya, sholat di dalam, masuk ke dalam. Nah, kadang-kadang orang kena malas jalan ke dalam, mereka penuhin pelataran, padahal sebenarnya masih kosong di dalam, masih banyak tempat itu ya. Maka ini sarannya adalah untuk masuk ke dalam. Dan itu tidak berlaku di seluruh Madinah. Yang 1000 hanya di Masjid Nabawi saja. Dan ini kalau ibu lagi kebetulan di sana, ibu boleh menziarahi kuburan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam sekaligus untuk meraih keutamaannya ya. Kita datang ke masjid untuk sholat, kemudian kita ziarah kuburnya. Kalau memungkinkan, kalau tidak yang penting sholatnya ya.
Kemudian tinggal Masjid Aqsa. Kalau Masjid Aqsa itu sekitar 250 kalau riwayat yang dihasankan oleh para ulama. Karena Nabi SAW waktu pernah sahabat berselisih pendapat tentang masalah mana lebih afdal, Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa. Maka Nabi SAW keluar mengatakan sambil bertemu dengan para sahabat berkata atau bersabda SAW, sholat di masjidku ini adalah 4 kali lipat dibandingkan Masjid Aqsa. Kalau Masjid Nabawi 1000 berarti Masjid Aqsa 250 ya, lebih kecil lagi pahalanya gitu ya. Nah ini keutamaan-keutamaan yang harusnya tidak luput dari kita dan memang tidak ada salahnya kalau kita mau hitung-hitungan untuk mengetahui saja berapa yang kita dapatkan. Karena memang di sini penulis coba mendatangkan masalah itu. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja Ibu sekalian materi kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan akan datang dengan melanjutkan poin ke-9. Dan apa yang kita bahas semoga Allah jadikan sebagai tambahan ilmu bermanfaat dan memudahkan kita untuk terus dapat melaksanakan ibadah-ibadah dengan sempurna tentunya dengan niat yang ikhlas. Dan juga Allah SWT memudahkan kita untuk mengulang-ulangi haji dan umrah sebagai ibadah yang mulia, sering mengunjungi 2 masjid yang mulia ini, dan juga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya. Begitu saja kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.